Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang, Minggu 20 September 2020. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini, tidak menghalangi kita untuk beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tetap baik di dalam setiap musim kehidupan kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah bersama-sama. Siapkan Alkitab Anda, buku catatan Anda, maupun alat tulis menulis untuk sama-sama kita mencatat setiap kebenaran yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan biarlah Engkau berkenan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, hati-Mu disenangkan lewat peribadatan kami ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan bersemangat memuji dan membesarkan nama-Mu. Setiap pelayanan yang mengambil bagian pada hari ini Tuhan Yesus, di dalam ibadah ini Tuhan, biar Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, bersukacita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus ada di dalam saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Yes. Tuhan yang di dalamku berkuasa di
bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita undang Yesus lebih dalam, masuk ke dalam seluruh kehidupan kita, memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku
sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, oh Yesus. Haleluya. Sungguh Engkaulah Allah tempat kami berseru Tuhan. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami seperti Engkau. Kepadamu-lah kami berharap, kami bersandar atas kehidupan kami. Kami bersyukur akan kasih-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur akan hidup kami yang luar biasa. Karya-Mu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan diberkati dengan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru, menjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saatnya kembali kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita semua, yang berjudul berhasil karena melakukan untuk Tuhan lebih dulu. Di dalam kitab 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Hizkia, seorang raja yang melakukan lebih dulu apa yang menjadi tugas-tugas pelayanannya, apa yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh Hizkia, ini Hizkia lakukan semuanya. Firman Tuhan yang kita baca tadi katakan bahwa semuanya dilakukan oleh Hizkia dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Jadi kita lakukan lebih dahulu apa yang menjadi kewajiban kita atau apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Maka firman Tuhan katakan apa yang kita usahakan itu Tuhan buat berhasil. Di dalam ayat 10 bagian B dari 2 Tawarik 31 ini dikatakan begini. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan
telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan bersama-sama bahwa apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, apa yang bagian kita harus lakukan kepada Tuhan, maka bagian Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perbuat bagi kita itu dikatakan di sini, kita bisa makan sekenyang-kenyangnya dan dikatakan sisanya itu masih banyak. Jadi saudara, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan bagi Tuhan itu, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakannya. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Sehingga sekalipun kita sudah menikmati yang banyak, sekenyang-kenyangnya di sini berbicara tentang hal yang banyak, yang memuaskan yang kita nikmati, tapi masih ada sisanya dan katakan sisanya itu masih banyak. Wow, luar biasa saudara. Ketika kita mendahulukan untuk Tuhan, maka Tuhan membuat kita dapat menikmati yang banyak, menikmati yang memuaskan. Sebab Tuhan dikatakan telah memberkati umatnya. Saudara, orang yang tahu mendahulukan, melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan itu memberkati. Tuhan tidak melupakan apa yang Dia perbuat. Tuhan tidak menyia-nyiakan tetapi memperhitungkannya. Bahkan sisa pun saudara dikatakan sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Luar biasa Tuhan kita. Kita mengingat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang. Saudara, lebih atau sisanya itu 12 keranjang. Sisa yang masih sangat banyak. Ini pun di perjanjian lama Tuhan kerjakan pada masa Hizkia, Raja Hizkia ini. Orang-orang Israel, mereka menikmati berkat Tuhan. Karena Raja Hizkia mengajak mereka untuk tahu melakukan apa yang harus mereka lakukan lebih dahulu untuk Tuhan. Maka mereka menikmati segala berkat yang dari Tuhan. Sedikit kita melihat tentang Hizkia ini, saudara, 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang kelima. 2 Raja-Raja 18 ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Jadi Hizkia ini percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi Raja Hizkia ini berbeda dengan raja-raja yang lain yang ada di Israel pada masa itu. Apa yang membedakan? Hizkia melakukan segala sesuatu mendahulukan untuk Tuhan. Baru untuk kepentingan dirinya, kepentingan masyarakat yang dia pimpin. Ayat yang ke-6, ia Raja Hizkia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan, mengikuti Dia, dan ia Raja Hizkia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi Hizkia ini tahu menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, seperti Nabi Musa juga adalah orang yang tahu mendahulukan Tuhan. Maka Hizkia mengikuti jejaknya, meneladani, dan ini mendatangkan keuntungan besar buat kehidupan Raja Hizkia dan Israel yang dia pimpin pada masa itu. Jadi saudara,
cari Tuhan lebih dulu, baru untuk diri sendiri. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dengan judul perikopnya penuhilah panggilan pelayananmu, saudara, kita diminta, kita didorong untuk melayani dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Baik atau tidak baik waktunya, dikatakan layani Tuhan. Ketika kita tahu untuk melakukan lebih dahulu kepada Tuhan, apapun keadaannya, apapun situasinya, maka saudara, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan itu seperti apa saudara dalam pemandangan kita? Kalau Adam dan Hawa, dalam kitab Kejadian, dalam penciptaan, ketika Tuhan mau menempatkan Adam dan Hawa ini di Taman Eden, Tuhan itu sudah menyediakan lebih dahulu segala keperluan kebutuhan untuk manusia ini. Saudara, Tuhan lengkapi taman yang indah ini dengan 4 aliran sungai yang membicarakan tentang berkat-berkat Tuhan. Jadi saudara, bukankah luar biasa Tuhan kita? Dia menyediakan sedemikian untuk kita manusia. Kalau Tuhan memperhatikan demikian saudara, mari kehidupan kita juga seperti judul yang saya sampaikan, biarlah kita melakukan terlebih dahulu untuk Tuhan, baru untuk diri kita sendiri. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15, kisah Lydia penjual kain ungu ini, saudara, Lydia ini pun ketika dia bertemu alami jamahan Tuhan secara pribadi, rasul-rasul menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Lydia menanggapi dengan sepenuh hati. Dia menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul, dan itu membuat Lydia ini menerima Tuhan secara pribadi, dan seluruh keluarganya, Alkitab katakan, diselamatkan, memberi diri untuk dibaptis. Puji Tuhan. Saudara, jadi luar biasa kalau kita mendahulukan Tuhan, maka berkat yang melimpah, yang banyak itu Tuhan berikan atas kehidupan kita, bukan kita secara pribadi saja, tetapi juga keluarga kita, semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Saudara, Dorcas juga Alkitab katakan adalah seorang yang terkenal, yang penuh belas kasihan, pandai menjahit, dan selalu memperhatikan orang-orang miskin. Dan Tuhan juga memperhitungkan apa yang dia lakukan, ya, sehingga Dorcas ini alami mujizat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita, mari kita melakukan untuk Tuhan lebih dahulu. Dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam ibadah online pada saat ini, saudara, mari kita siapkan persembahan-persembahan kita, beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membuat berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan. Kalau kami beroleh kesempatan berbuat bakti kepada Tuhan, berkesempatan untuk dapat memberi persembahan kami Tuhan, yang adalah berkat dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan-persembahan kami sebagai tanda kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, mau mendahulukan apa yang harus kami berikan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Allah yang kami sembah memperhitungkan
semua apa yang kami kerjakan dan segala berkat terbaik itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Maranatha. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan. Ya, minggu pertama kemarin tanggal 6 September saya berbicara tentang pilihan. Ya, kita mau beradaptasi atau titik selama pandemi. Ya, jadi kalau kita menghadapi atau berjalan dari hari ke hari rasanya sulit untuk melangkah, ya. Mau keluar ada virus, mau liburan virus sudah ada di depan kita, ya. Usaha banyak tekanan karena banyak orang diam di rumah. Banyak orang sudah mulai bosan. Rasanya virus ini tidak ada. Pikiran sudah mulai stres, ya. Karena serba tidak menentu. Karena kesulitan ini maka kita diberi pilihan, ya. Apakah kita tetap menunggu jawaban Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Ya. Atau jangan-jangan karena kesulitan yang terjadi kita meninggalkan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31, Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Pasal ini merupakan ayat-ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya, ya, di akhir hidupnya kepada bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan, ya. Yesaya menguatkan mereka agar mereka mampu menghadapi situasi-situasi yang sulit selama berada di dalam pembuangan di Babel. Dalam keadaan sulit, usaha sulit, pembeli sepi, ya, pekerjaan susah, ya, penting bagi kita untuk menerima firman Tuhan agar diri kita menjadi kuat. Menantikan Tuhan merupakan kehendaknya, ya, dalam menghadapi situasi yang sulit. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan akan terus memandang kepada Tuhan sebab mereka sadar bahwa keselamatan dan pertolongan Tuhan hanya datang melalui Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mudah digoyahkan atau bahkan terbawa arus. Ini merupakan jaminan Tuhan bagi saudara dan saya. Ada beberapa pengertian kata menunggu atau menantikan Tuhan. Ya, pertama adalah berharap penuh. Ya. Menantikan Tuhan berarti kita berharap lebih kepada Tuhan. Bukan sekedar berharap, tetapi dengan segenap hati dan kepercayaan saudara. Bukan berharap pada apapun atau siapapun. Ya. Di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima, Mazmur 71 ayat yang kelima, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ya, dikatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi harapan, bahwa sejak masa muda. Artinya pengharapannya ditujukan hanya kepada Allah. Haleluya. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya, keren ya kata-katanya. Sekali lagi dikatakan bahwa orang yang menunggu kedatangan Tuhan, kesukaannya adalah firman Tuhan. Haleluya. Orang yang menunggu kedatangan Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Seperti yang menantikan fajar. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan atau harapan kita hanya kepada manusia atau harta? Alkitab mencatat bahwa orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan akan diberkati. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Bahkan orang yang menantikan Tuhan akan selalu menarik perhatian Allah. Haleluya. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya. Paulus memberi nasihat kepada Timotius agar menasehatkan jemaat yang dilayani untuk menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, ya, bukan kepada yang fana, yaitu harta. Ya. Jadi orang yang berharap penuh kepada Tuhan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Sebab ia menyadari bahwa sumber pengharapannya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kata menunggu atau menantikan adalah yang kedua, mengikat menjadi satu. Seperti 3 utas tali yang digabung menjadi satu sehingga menjadi kuat. Artinya seseorang yang mengikatkan diri dengan Tuhan akan menjadi seseorang yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Roma 8 ayat yang ke-39. Roma 8 ayat yang ke-39 dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan, Tuhan kita. Paulus berkata bahwa masalah, aniaya tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengikatkan diri dari Tuhan, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Ya. Sama seperti Ayub menyadari bahwa karena ia telah mengikatkan diri kepada Tuhan, maka masalah hanya akan membuat hubungannya dengan Tuhan semakin kuat, semakin murni di hadapannya. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Oleh sebab itu kita harus menyatu dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan cara-cara Tuhan. Haleluya. Apabila kita ada kehendak kita yang menonjol, kedagingan kita yang lebih menonjol, atau cara kita yang lebih menonjol, berarti diri kita belum mengikatkan diri
kepada Tuhan. Sebab orang yang mengikatkan diri dengan Kristus adalah orang-orang yang menaruh pikiran dan perasaannya kepada Kristus. Ya, dosalah yang membuat kita tidak didengar. Namun apabila kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka doa kita akan didengar. Bahkan Allah akan bertindak menjawab doa kita. Bahkan hidup kita akan berbuah. Puji Tuhan. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yang ketiga adalah menunggu atau menanti dengan sabar. Ya, sebuah pohon yang ditanam tidak mungkin langsung mengeluarkan buah. Ya, namun harus dimulai dari biji atau benih dan butuh waktu sampai menjadi besar dan mengeluarkan buah-buah. Ya, demikian juga saudara dan saya. Apabila kita menantikan Tuhan, kita harus menunggu dengan sabar. Ya, sampai apa yang kita inginkan dijawab oleh Tuhan. Kesabaran ini adalah bagian dari kasih. Apabila kita berkata bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka kita akan menunggu Dia dengan sabar. Ya. Orang-orang yang mempunyai kesabaran dalam menanti Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan. Ya. Menantikan Tuhan adalah cara Tuhan untuk memproses kita. Ya. Ada jaminan bahwa bagi Tuhan bahwa kita kalau menantikan Tuhan, ya, mendapat kekuatan baru, dapat mengatasi setiap persoalan, dapat bertahan sampai di garis akhir. Saudara bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Oleh sebab itu, jadilah orang yang percaya, yang terus menantikan Tuhan dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Demikian juga terus setia, bertahan dengan sabar dalam situasi sukar sekalipun. Maka Tuhan akan memberkati kita dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam pergumulan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami aminkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami mengerti bahwa ketika kami menantikan kedatangan Tuhan, kami harus mengikat diri kami kepada Tuhan. Kami harus mempunyai pengharapan penuh terhadap Engkau Tuhan. Kami harus terus tetap setia dan sabar, bertahan hingga akhir dari kehidupan kami. Terima kasih sesulit apapun kami menghadapi dunia, kami tetap andalkan Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami. Roh Kudus senantiasa melindungi kami ketika kami memerlukan. Mari Tuhan berkati jemaat Maranatha dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat yang daripada Tuhan Yesus, sehingga anugerah keselamatan dapat hidup di dalam hati kami. Memberkati juga setiap pelayan ibadah online. Berkati usahanya, sekolahnya, kuliahnya, toko, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi di ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.
Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Puji Tuhan, kita diberkati oleh ibadah online hari ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk share, like, dan bagikan ke teman-teman lewat Facebook dan YouTube yang ada GPDI Maranatha Malang. Biar bersama-sama kita diberkati lewat setiap ibadah online yang kita bagikan bagi saudara-saudara kita. Tetap bersemangat, tetap percaya kalau Tuhan selalu berserta dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Terima kasih.